Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, another day, another all-time high untuk Bitcoin. Kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk break ke high yang baru dan bahkan tadi sempat menyentuh ke area 106.000 sebelum pada akhirnya start untuk mendapatkan semacam pullback. Nah, di video hari ini kita bakal membahas apa yang kira-kira sedang terjadi dalam 24 jam terakhir in terms of price action, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini secara global kita melihat market crypto berada di angka 3,7 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya dominan itu berwarna hijau ya. Walaupun kenaikannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin dengan kenaikan 2,57% ke 104.911 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen kasih tahu dulu bagaimana kondisi funding rates untuk sekarang. Meskipun kita melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan, dan juga beberapa altcoin start kembali mendapatkan semacam momentum. Tapi untuk sementara menariknya teman-teman, lebih banyak orang-orang itu sepertinya tidak terlalu tertarik untuk menggunakan leverage dan melakukan long. Which is sebenarnya adalah satu sign yang cukup bagus teman-teman. Bahkan tidak jarang kita melihat ada altcoin yang funding rate-nya itu sekarang berada dalam keadaan negatif. Artinya justru lebih banyak orang yang lebih tertarik menggunakan leverage untuk short. Itulah bagaimana cara mind kita bekerja ya teman-teman. Pikiran kita bekerja itu kadang terbalik. Ketika harganya terus-menerus naik, ada kecenderungan bagi kita untuk merasa harganya tidak akan bisa terus naik. Dan kita mau buru-buru untuk short, short, dan short. Sebaliknya, ketika harga terus mengalami penurunan, maka ada kecenderungan di dalam diri kita juga merasa bahwa hal ini tidak mungkin bisa terus berlanjut. Kita tidak mungkin bisa terus mengalami penurunan dan kita terus melakukan long, long, dan long. Tapi pada kenyataannya teman-teman, tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah kalau kita bicara soal chart. Nah, itulah kenapa juga sering kalian dengar ya satu quotes yang berbunyi, jangan sampai kalian mencoba untuk menangkap pisau yang sedang jatuh. Oke, ketika harga sebuah aset itu drop sangat tajam, jangan langsung kalian tangkap pisaunya dengan cara langsung membeli pada saat harganya lagi drop sangat tajam. Sesekali kalian mungkin bisa hoki, tetapi kebanyakannya kalian membeli itu jauh lebih mahal daripada harga yang mungkin bisa kalian dapatkan kalau kalian menunggu selama beberapa hari atau beberapa waktu berikutnya. Sama juga teman-teman, kalau misalnya kalian melihat harga aset tersebut terus-menerus mengalami kenaikan, bukan berarti kita harus langsung turun ketika harganya sudah naik drastis. Bisa aja dia akan melanjutkan kenaikan tersebut sampai beberapa waktu, barulah ketika nanti ada indikasi, ada pertanda bahwa ada pelemahan momentum bullish, dari sana mungkin kalian sudah bisa untuk start melirik. Atau misalnya kalau kalian pengen short, kalian bisa lakukan ketika hal tersebut mulai terjadi. Tapi kalau misalnya belum ada indikasi sama sekali terhadap pelemahan momentum bullishnya, maka sebenarnya kalian juga jangan ya untuk melakukan short ketika harga sebuah aset sedang meroket. Nah, tapi teman-teman, ini sebenarnya adalah berita baik untuk kita yang merupakan investor. Semakin banyak funding rates yang berada dalam keadaan negatif, walaupun sekarang belum terlalu banyak ya. Tapi kalau semakin banyak yang berada dalam keadaan negatif, berarti pada saat itu, banyak orang yang menggunakan leverage untuk short. Dan itu berpotensi menciptakan short squeeze. Dan tentunya itu akan sangat baik ya untuk para investor karena berarti kita akan melihat harga asetnya kembali meneruskan kenaikan. Nah, selain daripada itu, teman-teman, karena kita sudah di hari Senin lagi, kita mau cek kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai.
Dan setelah saya screening sekilas, teman-teman, saya temukan memang ada beberapa event dan data minggu ini yang berpotensi membawa volatility yang lumayan masif. Dan bisa dikatakan mungkin untuk bulan Desember ini, minggu inilah yang terpenting. Karena, teman-teman, ada beberapa data yang menurut saya akan bisa menggerakkan market. Dimulai dari hari Selasa besok, di mana akan ada data retail sales dan juga core retail sales. Jadi di sini ya sedikit banyak bisa menunjukkan ya bagaimana keadaan perekonomian Amerika dari sisi penjualan retail. Nah, untuk sementara, baik retail sales maupun core retail sales itu sama-sama diekspektasikan mengalami kenaikan. Retail sales-nya diekspektasikan mengalami kenaikan 0,2%, sedangkan untuk core-nya itu diekspektasikan mengalami kenaikan 0,3%. Tapi, itu menurut saya hanya pemanasan, teman-teman. Di hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Karena kalau kalian scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan satu lagi event yang jauh lebih masif, yaitu adalah FOMC Economic Projections, FOMC Statement, Fed Interest Rate Decision, dan juga FOMC Press Conference yang dilaksanakan kurang lebih serentak di pukul 2 dini hari Kamis nanti. Hanya Fed Press Conference saja, atau FOMC Press Conference saja, yang bakalan dilaksanakan itu di pukul 2.30 dini hari. Tapi sisanya, Fed Interest Rate Decision, FOMC Statement, dan juga FOMC Economic Projections, itu semuanya ada di pukul 2 dini hari Kamis nanti. Diikuti, teman-teman, malam harinya, hari Kamis nanti, akan ada data Core PCE, data Continuing Jobless Claim, data GDP, Initial Jobless Claim, Existing Home Sales yang juga merupakan kategori High Impact. Jadi hari Kamis nanti itu numpuk, teman-teman, bukan berita, tapi data dan juga event ekonomi penting untuk Amerika Serikat. Sedangkan untuk hari Jumatnya, kita juga akan kembali mendapatkan Core PCE Price Index year on year dan juga month on month. Jadi full ya teman-teman di minggu ini selain di hari Rabu, hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat, kita kedatangan banyak sekali data dan event ekonomi yang cukup penting. Sehingga menurut saya teman-teman, market di minggu ini kemungkinan akan kembali mendapatkan volatility, tidak hanya di Bitcoin dan juga cryptocurrency secara keseluruhan, tetapi ini juga berlaku ke berbagai aset kelas lain. Tidak terkecuali pasar saham Amerika Serikat, Forex, gold, dan lain seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian yang merupakan traders, minggu ini bisa menjadi minggu penuh dengan kesempatan. Jadi kalian harus fokus, teman-teman. Ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan peluang untuk cuan di minggu ini. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini, teman-teman, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya teman-teman, kita kembali melihat weekly close itu mendapatkan closing tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Weekly close terakhir itu di angka 104.400-an. Dan untuk sementara, kalau kita perhatikan ya, di time frame kecil pun, kita masih melihat momentumnya terlihat cukup baik kenaikannya. Setelah kemarin kita berhari-hari untuk mencoba menjebol di atas area 102.000, pada akhirnya kita berhasil melakukan hal tersebut dan break ke area higher high yang baru. Nah teman-teman, kalau misalnya saya lihat untuk sementara ya, yang terbentuk sekarang justru adalah sebuah channel yang cukup masif di sini. Di mana kalau misalnya kita akan nge-respect upper trend line-nya, maka kita harus expect akan ada semacam resistance di angka 107.000 sampai 108.000 dolar. Dan perlu kalian ingat, teman-teman, selama area range ini belum berhasil kita breakout, maka kita terus berpotensi untuk mendapatkan rejection dan juga bounce dari sana. Sehingga jangan sampai kalian kaget jika misalnya kita tidak berhasil untuk jebol di atas area tersebut, kemudian mendapatkan rejection, dan ujung-ujungnya kita bisa kembali ke sekitaran area di bawah 100.000 dolar. Nah, sesuatu yang mungkin bisa menginvalidasi hal tersebut adalah bila
kita berhasil untuk jebol di atas upper trend line-nya dan start untuk mendapatkan konsolidasi, maka ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan koreksi terlalu dalam dan akan meneruskan kenaikan dari sana, teman-teman. Tapi saya secara pribadi masih mempunyai opini bahwa kita masih akan kemungkinan mendapatkan konsolidasi yang cukup besar dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oke, kita bisa mendapatkan konsolidasi mungkin selama 1 atau 1,5 bulan. Dan itu mungkin bisa terjadi ketika Bitcoin sudah hit ke range 110 atau 115 ribu lah mungkin. Roughly di sekitaran area tersebut. Dan kita mungkin bisa start untuk mendapatkan semacam konsolidasi besar. Dan ini sebenarnya bukan sebuah berita yang buruk ya, terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Karena justru biasanya ketika Bitcoin telah menyelesaikan push-nya ke area all-time high dan start untuk mendapatkan konsolidasi, sama seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di cycle sebelumnya itu di bulan Januari tahun 2021. Kalian bisa cek apa yang terjadi terhadap altcoin. Kita cek ya, dari pertengahan Januari hingga akhir Januari 2021, kita mendapatkan semacam konsolidasi di Bitcoin. Nah, apa yang terjadi ke Ethereum? Ini mungkin sebagai gambaran yang paling gampang saja ya. Pertengahan bulan Januari hingga ke akhir bulan Januari, itu kita terus melihat Ethereum merangkak naik ke atas, teman-teman. Oke, dan pada akhirnya berhasil untuk jebol di area all-time high terakhirnya. So, itulah yang mungkin bisa kita expect juga terjadi ke Bitcoin, ke altcoin, ketika nanti Bitcoin start untuk mendapatkan konsolidasi panjang. Yang mungkin bisa terjadi 2 minggu dari sekarang, sebulan dari sekarang, who knows. Tapi intinya ini masih adalah ekspektasi saya. Nah, sementara itu, teman-teman, kalau misalnya kita bahas dari short term banget, maka yang bisa kita ketahui sekarang adalah kita sedang mencoba untuk ngeflip area sebelumnya yang merupakan area high terakhir, sekarang menjadi support. Kita sedang mencoba untuk melakukan hal tersebut, dan so far, not too bad kelihatannya. Jadi, next target, teman-teman, menurut channel yang ada di sini, harusnya kita akan nge-tap area kurang lebih 107 sampai 108 ribu dolar. Selama area ini mampu kita maintain, maka bias saya untuk short term masih akan tetap berada dalam keadaan bullish sampai ke kurang lebih area 107.900 sampai 108.500 lah roughly. Itu mungkin areanya, dimana kita mungkin harus sedikit cautious atau sedikit waspada untuk melihat bagaimana reaksi pasar ketika nyentuh area tersebut. Apakah ada rejection yang lumayan signifikan dari sana, menunjukkan bahwa itu adalah area resistance, atau kita langsung break di atas area tersebut tanpa ada hadangan. Nah, kalau kita break di atas area tersebut tanpa ada hadangan yang terlalu berarti, maka kita bisa expect bahwa area ini justru bisa kita jadikan sebagai area support trend line-nya. Oke? Nah, tentunya teman-teman, semua senario itu datang dengan titik invalidasi. Nah, kalau bagi saya sebenarnya sederhana, teman-teman. Selama kita tidak berhasil untuk jebol di bawah area trendline di sini, maka secara struktur itu ya tentunya kita masih bullish ya. Tapi kalau misalnya kita berhasil jebol di bawah area trendline di sini, maka ada chance yang cukup kuat, teman-teman, kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam. Bahkan kita bisa kembali ke area trendline di sini yang ada kurang lebih sekitaran area 99.000 dolar. Dan buruknya lagi, kalau kita berhasil breakdown di bawah area tersebut, maka kita bisa melihat Bitcoin bahkan nge-retest sampai ke kurang lebih area 90-an ribu dolar. Tetapi memang untuk sementara senario yang ini probabilitasnya tidak sebesar senario di mana kita melakukan kenaikan ya, teman-teman. Jadi saya mau sampaikan kesimpulannya adalah secara price action, bias saya untuk short term masih akan bullish selama area yang saya highlight di sini itu mampu kita pertahankan. Kalau kita sudah berhasil jebol di bawah area itu, maka bias saya akan shift ke arah netral. Kalau kita berhasil jebol di bawah area trendline ini, maka bias saya akan shift ke arah bearish. Jadi di sini, teman-teman, saya tidak mencoba untuk mendahului market. Oke, saya lebih mencoba untuk beradaptasi terhadap apa yang market kasih ke saya. Karena sekali lagi, teman-teman, bukan kita yang ngontrol market. Kita nggak bakalan tahu secara pasti senario mana yang bakalan berikutnya terjadi. Tapi at least ketika nanti ada clue yang didatangkan oleh chart, kita bisa mengetahui probabilitas yang lebih besar habis ini kita bakalan kemana. Nah, itulah
sebenarnya dasar dari technical analysis. Kita bukan untuk mengatakan habis ini pasti akan ke arah ini, pasti akan ke arah itu. Tapi untuk mengatakan bahwa apa yang chart kasih tahu ke saya sekarang memberikan saya indikasi bahwa ada probabilitas yang lebih besar senario A atau B atau C lah yang bakalan terjadi berikutnya. Nah, itu tujuan technical analysis, teman-teman. Karena memang kita bermain probabilitas, bukan kepastian. Itulah kenapa mungkin teman-teman juga menemukan banyak technical analis di luar sana yang memberikan beberapa skenario secara sekaligus. Bukan untuk mengatakan bahwa ya kita kalau nggak naik ya turun. Itu semua juga tahu gitu ya. Tapi kita harus jelaskan, kalau misalnya kita mau naik dari sini, maka ada beberapa hal yang harus terjadi. Contohnya, saya sampaikan tadi, kalau kita mau melanjutkan kenaikan, maka kita wajib untuk bisa mempertahankan area yang saya highlight ini sebagai support. Oke? Maka dari itu saya sampaikan, selama area ini mampu dipertahankan, bias saya bullish, dan ekspektasi saya target berikutnya adalah 107 sampai 108.000. Tapi, ketika kita sudah jebol di bawah area tersebut, bias saya shifting ke arah netral. Kenapa? Karena berarti ada mixed signal nih sekarang. Sinyal pertama mengatakan bahwa kita masih berada di struktur yang bullish sebenarnya karena trennya masih tertahan atau bahkan belum terjebol. Tetapi di sisi yang lain kita mendapatkan ada potensi fake out. Jadi karena ada mixed signal, bias saya menjadi netral. Tapi kalau kita jebol di bawah area trend ini, maka sekarang probabilitasnya bergeser ke arah bearish. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa hal yang terjadi ketika trend ini berhasil kita tembus. Maka pertama, kita mendapatkan ada potensi fake out. Yang kedua, kita juga berpotensi jebol dari area trendline yang telah terbentuk dari tanggal 13 Desember kemarin. Jadi dengan adanya dua alasan ini, menggeser probabilitasnya dari yang awalnya bullish menjadi netral, ujung-ujungnya menjadi bearish. Ya, semoga teman-teman dapat menangkap ya apa yang saya coba sampaikan di sini. Supaya kalian tidak salah kaprah dan mengatakan bahwa semua technical analysis itu sama aja kok. Ngomongnya cuma kalau nggak naik, ya turun. Ya, saya juga bisa tahu. Benar, tidak salah teman-teman. Tapi itulah memang tugas technical analysis. Kita mau melihat senario-senario mana saja yang berpotensi untuk terjadi dan probabilitasnya itu sebesar apa dari masing-masing senario. Memang itu tugas technical analysis. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada yang bisa menggaransi 100% habis ini bakalan kemana. Kalau ada, dia sudah pasti menjadi orang terkaya di dunia. Kan itu. So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.